Tentu kita sudah tidak asing ketika mendengar Sikorsky karena beberapa kecelakaan helikopter pernah terjadi dan melibatkan perusahaan tersebut. Salah satunya adalah yang menimpa Kobe Bryant di tahun 2020 lalu. Namun, jauh sebelum kecelakaan yang dialami oleh Kobe Bryant, sebuah kecelakaan helikopter tragis terjadi di Amerika hingga menewaskan belasan orang di dalamnya dan melibatkan Sikorsky. Seperti apa peristiwanya? Saya Tamara Delv, kita akan take off ke kronologi. Pada tanggal 12 Maret 2009, helikopter Cougar 91 siap untuk lepas landas. Ini adalah penerbangan komuter dari St. John, Newfoundland ke platform lepas landas di ladang minyak Hibernia PPSO Syros. Ladang minyak Hibernia berjarak 170 mil dari St. John. Dibutuhkan waktu 15 jam untuk sampai ke sana dengan kapal. Sedangkan dengan menggunakan helikopter hanya 90 menit penerbangan saja. Jadi bagi para pekerja di ladang minyak, ini adalah moda transportasi utama mereka. Penerbangan hampir penuh, ada 2 pilot dan 16 penumpang. Mereka adalah pekerja layanan, juru masak dan petugas kebersihan di ladang minyak. Pakaian pelindung tinggi wajib digunakan bagi semua penerbangan helikopter di atas laut terbuka. Tidak seperti pesawat terbang, jika harus mendarat di air karena alasan apapun, pesawat akan mengapung. Namun helikopter tidak. Helikopter tentu akan tenggelam. Helikopter yang digunakan untuk penerbangan tersebut adalah Sikorsky S-92. Helikopter besar dengan ruang untuk 17 penumpang dan barang-barang mereka. Helikopter S-92 dirancang khusus untuk misi antar jemput tersebut. 28 menit setelah penerbangan, Cougar 91 telah mencapai ketinggian jelajah standar, yaitu 9.000 kaki. Namun tiba-tiba ketika helikopter itu sedang terbang dengan normal, peringatan gearbox pressure menyala. Padahal oli adalah sumber kehidupan helikopter. Daftar periksa darurat segera dilakukan oleh First Officer. Nah, sementara First Officer mencari daftar periksa, Captain melepaskan autopilotnya. Jadi ia memiliki kendali penuh atas helikopter tersebut. Mereka kemudian melapor pada pengendali lalu lintas udara. Setelah itu pengendali lalu lintas udara menghubungi markas pencarian dan penyelamatan di Halifax. Mereka menyatakan kepada tim pencarian bahwa mereka menerima panggilan Mayday dari sebuah helikopter S-92. Saat itu helikopter dalam perjalanan kembali ke St. John karena sang pilot meminta izin untuk kembali ke landasan tempat mereka berangkat. Helikopter Cougar 91 itu turun hingga ketinggian di bawah 1.000 kaki. Helikopter itu sekarang berjarak 52 mil dari St. John's. Kemudian pengendali udara bertanya kepada kedua pilot 91 tersebut, landasan pacu mana yang nantinya akan ditempati oleh helikopter penerbangan 91 atau 91. Namun pada saat itu Kapten menjawab mereka akan mendarat di landasan tempat mereka berangkat atau di tempat parkir dari helikopter. Nah, petugas lalu lintas udara pada saat itu yakin bahwa kedua pilot helikopter akan mampu membawa helikopternya menuju ke daratan. Nah, diketahui bahwa pengukur tekanan menunjukkan bahwa main gearbox oil pressure jauh di bawah kisaran normal. Tetapi pembacaan pada pengukur suhu berbeda. Suhunya terlihat normal. Masalahnya mungkin pada sensor menurut sang kapten. Masuk sebuah pertanyaan dari pengatur lalu lintas udara. Ada berapa penumpang dan juga berapa bahan bakar yang dimiliki oleh penerbangan helikopter 91 tersebut. Dan pilotnya menjawab mereka memiliki sekitar 3 jam bahan bakar dengan 18 orang di dalam helikopter. Saat itu pilot mencoba mengarahkan hidung helikopter ke atas dan terus membawa helikopter itu naik, namun sangat sulit. Nah, posisi helikopter sendiri saat itu sedang berbelok menuju ke tempat pertama kali helikopter itu mengudara. Tapi nyatanya helikopter tidak stabil. Kedua pilot kesulitan untuk membawa helikopter itu terus naik. Akhirnya pilot memutuskan mereka harus bersiap untuk pendaratan darurat. Ketika itulah pilot berteriak memberitahu semua penumpang untuk bersiap menghadapi benturan. Karena ternyata kedua pilot semakin kehilangan waktunya untuk menaikkan helikopter. Justru yang ada di hadapan kedua pilot dan para penumpang adalah gelombang laut yang sangat tinggi. Saat itu hanya ada air di sekeliling helikopter. Helikopter terus turun dan pada akhirnya helikopter itu menghantam air dengan sangat cepat. Mereka hilang dari radar. Penumpang dan pilot dari helikopter Cougar 91 sekarang terjebak di dalam helikopter yang sedang tenggelam.
Salah satu helikopter tercanggih di dunia telah jatuh dari langit ke Atlantik Utara yang dingin di lepas pantai Newfoundland. 17 orang dinyatakan meninggal dunia dan hanya satu orang yang selamat bernama Robert Decker, seorang pekerja minyak lepas pantai. Setelah ditemukan, ia segera dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi luka parah. Solidaritas komunitas minyak lepas pantai yang erat hancur dan mereka bersikeras mendesak untuk segera mencari jawaban tentang penyebab jatuhnya helikopter dan meninggalnya 17 orang. Ini adalah kecelakaan internasional. Ada sekitar 80 Sikorsky S-92 yang beroperasi di seluruh dunia. Biro investigasi khusus ditunjuk untuk benar-benar menyelidiki dan mencari tahu apa yang terjadi dan mengapa hal itu bisa terjadi. Jawabannya tentu terletak di dasar lautan, 554 kaki di bawah permukaan Samudra Atlantik. Dalam beberapa jam setelah kecelakaan, Dewan Keselamatan Transportasi Kanada membentuk tim untuk memulihkan helikopter yang jatuh dan menemukan penyebab kecelakaan tersebut. TSB atau Dewan Keselamatan Transportasi Kanada dilengkapi dengan Atlantic Osprey, sebuah kapal yang dirancang untuk melayani rig minyak lepas pantai. Dalam proses penyelidikan awal, mereka menggunakan titik arah terakhir yang dilewati oleh Cougar 91. Pada saat itu, kapal pencari menemukan reruntuhan dalam beberapa jam. Lalu, setelah reruntuhan ditemukan, reruntuhan itu dibawa ke hanggar di St. John. Tidak ada indikasi masalah apapun sampai panggilan Mayday datang. Keterangan dari pengawas lalu lintas udara adalah deklarasi Mayday dilakukan pada pukul 9:45 pagi waktu setempat dengan masalah main gear oil pressure. Menurut tim investigasi, main gearbox pada helikopter adalah bagian peralatan yang sangat penting. Kegagalan gearbox akan berarti hilangnya daya angkat dari rotor utama helikopter dan hilangnya kendali arah ke rotor ekor. Dari keterangan yang didapat, kru melaporkan kemungkinan adanya kebocoran oil di main gearbox. Jadi, saat itu Kapten meminta izin untuk kembali ke St. John dan pada saat itu jaraknya adalah 54 nautical miles. Fakta bahwa Cougar 91 jatuh begitu cepat mendukung dugaan bahwa ada kebocoran oli di main gearbox. Tetapi itu tidak menjelaskan kenapa para pilot berpikir mereka masih bisa mencapai daratan. Masih banyak teka-teki yang belum terungkap oleh tim investigasi. Tim akhirnya melihat reruntuhan untuk pertama kalinya dan nyatanya helikopter menghantam air pada kecepatan vertikal yang signifikan. Perekam suara, transkrip, dan file audio, juga semua data penerbangan akan diperiksa. Beruntung semuanya dalam kondisi berfungsi dan lengkap. Perekam data penerbangan menunjukkan tekanan main gearbox turun dari 54 psi menjadi 0 dalam waktu kurang dari 2 menit. Jika gearbox kehilangan semua tekanan oli, kemungkinan terjadi kegagalan gearbox yang sangat dahsyat menurut hasil penyelidikan tim investigasi. Langkah selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan main gearbox yang berasal dari pabrikan helikopter. Saat dilakukannya penyelidikan, tim mengetahui bahwa 8 bulan sebelumnya sebuah Sikorsky S-92 di Australia mendapat peringatan gearbox yang sama. Tapi dalam kasus tersebut, helikopter yang mengalami masalah mencapai daratan dalam waktu kurang dari 7 menit tanpa insiden. Sementara pada penerbangan 91 justru helikopter itu jatuh menghantam air. Lantas kenapa? Lantas kemudian tim investigasi bertanya-tanya adakah cacat desain dalam helikopter tersebut. Pada saat melakukan penyelidikan secara mendetail, tim investigasi melihat ada yang salah pada beberapa bagian. Salah satunya adalah mangkok filter oli. Nah, mangkok filter oli pada helikopter yang mengalami kecelakaan itu diketahui menyaring 11 galon oli yang bersirkulasi melalui main gearbox. Mangkok filter itu diikat atau disambungkan ke gearbox dengan 3 baut. Para penyelidik sekarang fokus pada komponen kunci tersebut. 2 dari bautnya hilang. Begitu para investigator menarik panel yang mengelilingi main gearbox, 2 titik pemasangannya jelas telah terganggu. Ada celah antara rumah filter oli dan main gearbox. Dan disitulah oli di main gearbox keluar. Jadi oli di helikopter itu bukan mengalami kebocoran, tapi tumpah sekaligus. Penemuan ini mengkonfirmasi apa yang dilihat penyelidik dalam data FDR. Kehilangan oli yang sangat tiba-tiba dalam kondisi dahsyat. Mereka memiliki bukti konkret bahwa oli bocor karena baut yang patah. Jadi apa yang menyebabkan baut itu gagal? Nah, menurut investigator, baut terbuat dari titanium dan terlihat seperti ada goresan pada baut itu. Titanium sendiri menurut tim investigasi rentan terhadap goresan, terutama ketika bersentuhan dengan baja. Nah, setelah melakukan penyelidikan yang lebih panjang lagi, tim investigasi menemukan goresan itu disebabkan oleh mur baja yang digunakan untuk mengencangkannya.
Sebenarnya ada peringatan kepada operator S-92 bahwa operator harus mengganti semua baut titanium dalam setahun. Pada Cougar 91 atau helikopter yang mengalami kecelakaan itu, mereka mendapat suku cadang pengganti. Tetapi bagian pemeliharaannya tidak menganggap pergantian baut itu cukup mendesak untuk segera dilakukan. Ketika kecelakaan Cougar 91 terjadi, suku cadang baru itu baru saja diterima oleh perusahaan. Padahal mereka tahu harus segera mengganti baut dengan baja yang baru. Pertanyaannya, kenapa Cougar menunda pergantian baut tersebut? Ternyata pihak Sikorsky memberitahu operator bahwa mereka dapat menunggu 1 tahun untuk mengganti baut yang baru. Sikorsky mengatakan kemungkinan kegagalan main gearbox utama yang dapat mengakibatkan hilangnya oli dengan sangat cepat jarang sekali terjadi atau kemungkinannya sangat kecil. Faktanya Cougar 91 mengalami kecelakaan karena hal tersebut. Nah, tim investigasi mengumpulkan data dan mereka mengungkap ada 2 insiden dalam waktu kurang dari 1 tahun, yaitu yang terjadi di Australia dan yang terjadi pada Cougar 91. Pabrikan helikopter menyebut pada dasarnya dalam masa pakai normal mesin, kemungkinan kehilangan total pelumas hampir tidak akan pernah terjadi. Sikorsky tidak mengkomunikasikan urgensi penggantian baut karena mereka tidak mengerti betapa bahayanya dan betapa parahnya situasi yang sebenarnya. Sehingga itulah jawaban kenapa kru pemeliharaan atau kru maintenance pada Cougar 91 menunda penggantian baut tersebut. Sementara itu, tim meninjau data dari perekam helikopter, berharap untuk mengetahui bagaimana pilot menangani situasi darurat. Salah satu hal pertama yang dilakukan kru di dalam helikopter itu ternyata adalah berusaha berbelok 180 derajat untuk kembali ke daratan. Mereka tidak merasakan getaran, juga tidak mencium bau terbakar. Sangat dapat dimengerti bahwa para pilot ini ingin mencoba kembali ke landasan keberangkatan mereka. Saat tim terus mendengarkan rekaman, mereka mendengar pilot memecahkan masalah kritis. Kapten mengurangi ketinggian dari 9.000 kaki menjadi 1.000 kaki. CVR kemudian mengungkap sesuatu berubah tepat ketika helikopter itu berada di bawah ketinggian 1.000 kaki yang memaksa pilot untuk tiba-tiba mendarat darurat. Menurut tim investigasi, rotor ekor helikopter yang mengalami kecelakaan itu dalam kondisi tidak berfungsi karena masalah oli. Sehingga kondisi helikopter itu tidak stabil dan apapun yang dilakukan oleh para pilot tidak akan membuat helikopter itu kembali mengudara. Kemudian investigator mendengarkan CVR dan mereka menemukan bahwa helikopter itu tidak dalam posisi dikonfigurasi untuk mendarat darurat. Penyelidik kemudian mencoba mendengar komunikasi terakhir antara kapten dan first officer di helikopter. Saat itu terdengar kapten mengatakan daftar periksa selesai. Ia juga berkali-kali terdengar mengatakan bahwa mereka akan melakukan pendaratan. Pada saat ditanya oleh pengatur lalu lintas udara, bahkan kapten mengatakan ia akan membawa helikopter itu menuju ke landasan awal tempat keberangkatan atau ke tempat parkir. Dengan kata lain, kapten berasumsi bahwa ia mampu menerbangkan helikopter itu menuju ke daratan. Kemudian terdengar juga kapten mengatakan kepada pengatur lalu lintas udara maupun kepada first officer-nya dan kepada seluruh penumpang bahwa helikopter itu akan mendarat sesegera mungkin. Segera mendarat berarti menempatkan helikopter itu di air atau di daratan. Padahal faktanya menurut tim investigator mereka menemukan bahwa helikopter belum dikonfigurasi untuk pendaratan. Dari situlah tim investigasi menyimpulkan kapten memiliki kepribadian yang sangat kuat dan seiring dengan perkembangan situasi yang semakin mendesak, ia semakin bertekad untuk membawa helikopter itu mencapai daratan. Sementara first officer-nya memiliki lebih banyak pengalaman dalam penerbangan di atas air dan skenario pendaratan darurat. Ia dulu menerbangkan Sea Kings untuk militer Kanada. Dan ia memiliki kepribadian yang lebih tenang. Seharusnya ada lebih banyak interaksi antara kapten dan first officer pada saat keduanya mengetahui ada masalah dalam penerbangan helikopter mereka. Namun yang terjadi adalah adanya kurang komunikasi dalam penerbangan tersebut. Nah, di sisi lain, pilot percaya bahwa mereka mungkin mengalami masalah pompa oli atau masalah sensor tekanan oli karena pengukur suhu oli tidak meningkat sama sekali. Mereka tidak merasakan getaran aneh. Tidak ada bau dan mereka melihat suhunya normal. Itu sebabnya pilot memutuskan untuk terus melakukan penerbangannya hingga mencapai daratan atau dapat melakukan pendaratan dengan aman. Diduga para pilot tidak tahu betapa besar masalah yang sedang dihadapi oleh mereka sampai ekor helikopter mengalami kegagalan. Rotor ekor helikopter itu diketahui gagal tepat di bawah ketinggian 1.000 kaki, terlalu tinggi untuk melakukan pendaratan darurat yang aman.
Para pilot kehilangan kendali arah di helikopter, dan itu mungkin adalah keadaan darurat yang paling menantang yang dihadapi pilot helikopter. Tanpa tenaga mesin, laju penurunan biasanya sekitar 1.500 kaki per menit. Kru di dalam helikopter S-92 itu hanya punya waktu sekitar 30 detik untuk mendarat setelah masalah terjadi. Begitu helikopter menyentuh air, helikopter cenderung terbalik dan tenggelam dengan cepat. Helikopter menghantam air dengan kecepatan turun yang tinggi dan tidak akan bertahan di permukaan air. Apa yang dialami oleh Cougar 91 segera diketahui oleh tim investigasi. Namun, tim investigasi juga penasaran apa yang terjadi pada penumpang begitu Cougar 91 menghantam air. Nah, penyelidik akhirnya mendapatkan laporan pemeriksaan medis. Kesimpulannya menunjukkan sebenarnya para penumpang yang ada di dalam helikopter itu selamat dari kecelakaan atau pada saat helikopter itu menghantam air dengan sangat cepat. Namun, 17 orang justru meninggal karena tenggelam. Kemudian, mengapa Robert Decker selamat? Bagaimana dia bisa melarikan diri dari dalam air? Tim investigasi telah menentukan bahwa saat Cougar 91 menghantam permukaan air, helikopter itu segera berguling ke kiri dan dengan cepat terisi air. Decker beruntung berada di sisi kanan. Ia segera berusaha untuk melepas sabuk pengamannya. Ia mencari jendela keluar. Nah, ternyata jendela keluar itu telah terlepas. Maka setelah itu Decker segera keluar dari jendela helikopter. Ia terus berenang hingga akhirnya menuju ke permukaan air. Ia menahan nafas cukup lama. Setelah ia tiba di permukaan air, ia mengapung selama 1 jam 20 menit sebelum akhirnya diselamatkan oleh tim penyelamat. Dan setelah apa yang dialami oleh penerbangan helikopter Sikorsky S-92, dalam laporan akhirnya, Dewan Keselamatan Transportasi membuat rekomendasi yang akan meningkatkan keselamatan. Tidak hanya di Sikorsky, tapi di semua helikopter. Alat bantu pernafasan bawah air darurat sekarang wajib untuk semua penumpang helikopter yang terlibat dalam penerbangan di atas air. Nah, Delvers ternyata selain di pesawat, ada juga banyak peraturan yang harus diikuti oleh penumpang maupun kru di helikopter. Nyatanya, sebuah kecelakaan tragis di tengah lautan dalam musim dingin pernah terjadi, 17 orang meninggal dan 1 selamat. Dari situlah kita belajar bahwa banyak kejadian yang justru menjadi pelajaran penting bagi manusia untuk meningkatkan dunia penerbangan lebih baik lagi di kemudian hari. Bukan hanya pada pesawat terbang, tapi juga pada helikopter dan juga pada kendaraan lainnya. Terima kasih kalian sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa untuk nonton terus di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.